Halo sahabat Larissa, kembali lagi di Dokter Menjawab. Dan pada kali ini kita akan membahas seputar krim pagi dan juga krim malam, tentunya bersama seorang dokter cantik dari Larissa Aesthetic Center. Tapi sebelum kita lanjut, udah pada subscribe belum? Kita tungguin nih kalau belum subscribe. Kita hitung ya, 1, 2, 3. Udah pada subscribe? Oke, kita akan lanjutkan pembahasan kita di episode kali ini seputar krim pagi dan juga krim malam bersama dengan Dr. Arum. Yap, dan pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan seorang dokter cantik dari Larissa Aesthetic Center yang tentunya nanti akan mengulas dan juga menemani Atik untuk membahas seputar krim pagi dan juga krim malam. Langsung saja kita sapa ya. Halo Dr. Arum. Halo Kak Atik, halo sahabat Larissa. Senang sekali ya bisa bertemu dengan Dr. Arum langsung, dan juga hari ini nanti dok kita akan membahas seputar yang ada di meja nih dok. Jadi sudah kelihatan ya sahabat Larissa ya, hari ini kita akan membahas seputar krim. Nah, karena kita banyak sekali krim-krim yang ada di sini dokter, ini boleh dong untuk perkenalan dulu atau untuk pembukanya dokter bisa jelaskan seputar krim-krim yang ada di Larissa. Karena ini ada banyak banget, ada SC cream, kemudian ada shooting cream, dan tentunya ada yang sesuai dengan topik kita, ada krim malam dan juga krim pagi. Boleh dokter silahkan. Boleh. Oke Kak Atik, inti untuk berbicara mengenai manfaat dari krim yang ada di Larissa, itu sebaiknya yang pertama kita belajar dari apa saja krim-krim yang ada di Larissa. Untuk krim Larissa itu kita bedakan menjadi dua, yaitu krim racik dan krim non racik. Untuk krim racik itu adalah krim yang diperoleh dari peresepan dokter. Jadi untuk krim racikan ini dia berfungsi atau bertujuan lebih untuk kesembuhan permasalahan kulit wajah teman-teman atau sahabat Larissa. Untuk di Larissa, untuk krim racik itu biasanya kita berikan kode P untuk krim pagi, untuk malam hari kita berikan kode M. Dan sedangkan krim non racik itu adalah krim yang bisa didapatkan dengan pembelian secara langsung atau bukan dari peresepan dokter, tetapi bisa juga dengan atau atas saran dari dokter. Untuk krim non racik ini dia bertujuan lebih untuk ke maintenance atau pemeliharaan dari kulit wajah. Kemudian untuk di Larissa itu kita punya berbagai varian nih untuk krim non raciknya. Ada krim pagi, ada krim malam, kemudian ada tadi ya shooting cream, sunblock SC, dan ada krim 3-in-1 dengan punya manfaat masing-masing. Wah, banyak sekali ya dok ya. Jadi memang di Larissa ini macam-macam, dan ada dua tadi ya, ada dua macam krim, yaitu ada krim racik dan juga ada krim yang reguler gitu ya istilahnya ya, karena kita mengenal ada yang paket sakura, paket green tea dan lain sebagainya. Begitu ya dok ya? Iya, betul ya. Dan nah ini ngomongin tentang krim racikan dan juga krim reguler nih dok. Tadi kan kalau untuk krim reguler itu untuk maintenance ya. Nah kalau untuk yang krim racikan ini, apakah dia memang untuk kebutuhan khusus atau semua orang bisa mendapatkan krim racikan itu? Oke, jadi tergantung dari kondisi kulitnya ya. Jadi untuk bagaimana orang itu untuk menentukan pemilihan krimnya, itu yang pertama memang harus konsultasi dulu. Kita lihat dulu untuk kondisi kulitnya, jenis kulitnya, kemudian kita lakukan pemeriksaan. Kira-kira apa nih yang dibutuhkan, misalnya Kak Atik ya, untuk permasalahan kulitnya yang dibutuhkan apa? Untuk misalnya untuk yang didapatkan adalah progres untuk kesembuhan, kita bisa berikan untuk krim racikan. Ketika hanya permasalahan untuk perawatan saja, itu bisa disarankan untuk penggunaan krim yang maintenance atau yang reguler. Oh gitu. Jadi memang harus dikonsultasikan dulu sahabat Larissa untuk penggunaan krim yang tepat untuk menjawab keluhan yang ada di kulit wajah sahabat Larissa semuanya. Nah dok, kita langsung saja masuk ke topik utama kita, yaitu tentang krim pagi dan juga krim malam. Nah dok, apa sih sebetulnya pentingnya kita menggunakan krim pagi dan krim malam? Penting banget ya Kak Atik, karena untuk krim pagi dan krim malam itu fungsinya berbeda. Untuk krim pagi dia berfungsi untuk sebagai menutrisi kulit, dia kayak akan antioksidan, jadi bagus banget untuk kulit, bisa untuk kepencerahan, dan yang paling penting adalah untuk melindungi wajah dari paparan sinar matahari. Kemudian untuk krim malam dia berfungsi itu untuk
lebih ke revitalisasi atau regenerasi kulit, sehingga ketika dipakai dia akan membantu untuk mengangkat sel kulit mati dan didapatkan hasilnya lebih cerah. Kemudian ketika bangun tidur dia lebih fresh. Kemudian untuk flek hitam juga bisa akan tersamar ya, karena kan tadi sudah ada pengangkatan sel kulit mati. Oh jadi gitu, jadi memang punya fungsi masing-masing ya dok ya. Kalau semisal nih dok, pakai krim pagi aja atau pakai krim malam aja, ini nanti efeknya seperti apa dok? Untuk krim pagi aja atau krim malam aja itu tergantung dari masing-masing ya. Cuman kalau untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, terutama untuk proses kesembuhan, itu disarankan memang menggunakan krim pagi dan krim malam gitu. Oke, nah kadang-kadang kan kalau semisal kita pakai krim pagi untuk malam hari nih, atau krim malam untuk pagi hari, itu bisa nggak sih dok? Apa harus benar-benar sesuai dengan waktunya? Iya, sebaiknya sesuai dengan waktunya ya, karena untuk pagi hari, dari krim pagi hari itu dia sifatnya lebih berat kak. Jadi dia ada kandungan SPF atau sunscreennya. Nah sunscreen itu dia kan fungsinya untuk melindungi wajah dari paparan matahari. Ketika kita gunakan krim pagi pada malam hari, itu akan membuat fungsi dari krim itu yang ada sunscreennya menjadi tidak efektif gitu. Jadi waktunya malam itu kulitnya untuk beristirahat, harusnya diisi nutrisi yang untuk membantu penyembuhan sel kulit yang sudah rusak karena paparan matahari, karena polusi, tapi malah diperberat dengan ada tambahan sunscreen. Oke, dan nanti kalau semisal krim malamnya dipakai pagi, itu apakah nanti akan berimbas pada, karena saya pernah dengar nih dok, kalau semisal krim malam dipakai sampai pagi dan lupa mencuci muka terus kena sinar matahari, ini bisa menyebabkan apa ya istilahnya kebakar gitu dok, bener nggak? Bisa terjadi seperti itu, dilihat dari kandungan dari krim itu tersendiri. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, untuk krim malam kan dia fungsinya untuk meregenerasi kulit, merevitalisasi kulit, dan membantu untuk pengelupasan sel kulit mati. Jadi ketika krim malam dia fungsinya untuk mengangkat sel kulit mati, untuk membersihkan kotoran yang menempel gitu ya, dipakai pagi hari tanpa ada perlindungan SPF atau sunscreen, dia akan lebih memperburuk kondisi wajah. Jadi tidak ada perlindungan sehingga matahari bisa merusak kulit, merusak kolagen yang ada di wajah, sehingga lebih cepat muncul flek hitam. Kemudian untuk keriput itu juga bisa terjadi. Jadi gitu ya sahabat Larissa ya, jangan sampai tertukar ini ya, karena nanti kan di kemasannya sudah ada keterangannya ya dok ya, takutnya nanti sahabat Larissa semuanya tertukar. Jadi jangan sampai krim malam digunakan untuk pagi hari dan krim pagi untuk malam hari, pokoknya semuanya harus sesuai dengan anjuran dokter. Nah dok, kadangkala kita itu istilahnya nggak istiqomah gitu dok menggunakan krim malam dan juga krim pagi, terutama krim racikan nih, apakah itu nanti akan berefek kalau semisal tidak rutin? Apakah akan bertambah buruk atau seperti apa dok efeknya? Mungkin yang dimaksud kayak ketergantungan gitu atau gimana? Boleh mungkin dikaitkan dengan ketergantungan ya? Iya, jadi kalau untuk ketergantungan krim racik dokter itu sebenarnya tidak ada istilah itu. Hanya saja bisa kita bedakan untuk kulit yang terawat dan tidak terawat. Bisa kita analogikan mungkin sepeda motor atau mobil yang biasa kita cuci seminggu sekali dibandingkan dengan mobil yang dicuci atau dirawat 2 bulan sekali. Pasti kelihatan berbeda kan? Kayak misalnya muka kita yang selalu rutin pakai krim dan yang satunya tidak rutin pakai, pasti akan kelihatan mana yang terawat dan tidak terawat. Nah kadang kalau misalnya kita berhenti pemakaian krim racik dokter, itu memang nggak heran ya kita kok jadi kelihatan kusam gitu, karena memang sebelumnya terbiasa dirawat, ini tiba-tiba tidak dirawat. Maka dari itu sebaiknya setelah pelepasan krim racik dokter itu disarankan untuk menggunakan krim pemeliharaan atau yang maintenance tadi, atau yang tadi disebut reguler, krim reguler gitu. Jadi tidak ada istilah ketergantungan ya, yang ada hanyalah terawat dan tidak terawat. Jadi untuk sahabat Larissa semuanya kan ada tuh yang masih takut-takut untuk krim racik dokter, ini sudah terjawab ya, jadi nggak perlu takut karena ternyata efek ketergantungan itu sebenarnya tidak ada dan semuanya sudah sesuai dengan
aturan ya dok ya, sudah sesuai dengan resep begitu ya. Iya. Jadi hanya yang ada adalah terawat dan juga tidak terawat gitu. Dan nanti dilanjutkan lagi dengan maintenance dengan krim-krim reguler begitu ya dok ya. Iya, apalagi untuk krim reguler dari Larissa itu kan semua sudah terdaftar di BPOM. Jadi kalau misalnya untuk pemakaian jangka panjang itu boleh, kemudian untuk ibu hamil pun boleh. Wow, jadi memang tidak ada pantangan ya, karena memang bahan-bahan dari krim-krimnya Larissa ini alami begitu ya dok ya, dari bahan-bahan organik atau kita biasa sebutnya dare to be nature. Nah dok, kan tadi kita udah membahas seputar krimnya nih. Nah barangkali ada sahabat Larissa yang masih bingung cara penggunaan krim pagi dan juga krim malam yang betul seperti apa. Karena pengalaman saya dok, saya pernah berpikiran semakin banyak saya pakai krim malam dan krim paginya maka hasilnya akan semakin cepat. Nah itu benar apa enggak dok pemikiran seperti itu? Dan kalau semisal salah, yang benar seperti apa? Silakan dok. Oke, baik Kak Ati. Jadi untuk pemakaian produk itu disesuaikan dengan permasalahannya juga, karena kan kita memberikan produk itu sesuai dengan tadi kondisi dan jenis kulitnya. Nah mungkin kita bisa menyampaikan dari yang permasalahan dari jerawat dulu. Untuk jerawat nanti bisa sebelum kita gunakan skincare atau produk yang dipakai, kita harus cuci tangan dulu. Setelah cuci tangan sudah bersih, kita baru bisa pakai rangkaian produknya. Untuk rangkaian pembersih itu terdiri dari cleanser, ada sabun, kemudian ada tonernya juga. Bisa ambil cleansernya secukupnya, kemudian diratakan di wajah, kemudian dibersihkan menggunakan kapas. Setelah itu bisa langsung segera cuci wajah dengan sabun, nggak usah ditunda-tunda, karena kan kalau misalnya ditunda nanti dia karena kandungannya milk cleanser ya, bisa menyumbat pori-pori, malah bisa memperparah kondisi jerawat. Padahal produk itu sudah sesuai untuk jerawat. Oh gitu. Jadi setelah penggunaan cleanser disarankan langsung segera cuci wajah. Nanti untuk sabunnya porsinya cukup 1 tetes aja. Setelah diratakan di tangan, kemudian diratakan di wajah, diusap lembut aja, dibilas. Setelah dikeringkan nanti bisa pakai toner, cukup 3 tetes, dituangkan di kapas, ditepuk-tepuk di wajah. Jadi nggak usah sampai kapasnya terlalu basah gitu ya. Gitu. Nanti bikin kulitnya malah jadi kering. Oh ternyata gitu. Oke dok, lanjut. Nah setelah tonernya meresap, nanti bisa gunakan day creamnya Kak. Untuk day cream, porsi atau takarannya secukupnya saja, kemudian diratakan di wajah. Nah untuk kondisi yang berjerawat, setelah penggunaan day cream bisa gunakan acne lotion. Acne lotion itu kan ada endapannya ya Kak Atik. Jadi bisa dikocok sepertiga keruh atau nggak sampai larut banget. Diambil airnya, oles tipis aja di area yang kira-kira kita mudah berminyak. Misalnya area dahi, area hidung, sedikit di area jerawat juga boleh. Setelah meresap, baru ditimpa dengan penggunaan sunscreen. Oh gitu, itu untuk yang day cream ya dok ya. Lalu untuk yang krim malam nih dok? Oke, untuk krim malam, khususnya untuk yang berjerawat, itu bisa sama bersihkan dulu wajah pakai cleanser, ada sabun dan toner juga boleh dipakai. Kemudian dengan kondisi lembab, itu ambil krim malam cukup sebiji kacang hijau aja. Sebiji kacang hijau ya dok ya? Kecil loh itu dok ya? Kecil banget, iya. Jadi awal pemakaian memang disarankan memang sedikit aja. Oh gitu. Jadi nanti ambil sedikit, kemudian dibagi beberapa titik bagian, diratakan di area yang luar dulu nih, baru sisanya kita oleskan di area yang dekat hidung, area bibir, di area-area yang mudah sensitif. Setelah meresap, nanti baru bisa pakai acne lotionnya kembali, dikocok sampai endapannya itu larut semua, ditotalkan di area yang jerawat. Gitu, itu untuk krim malam. Nah, penggunaan acne lotion ini apakah dikhususkan untuk yang berjerawat saja atau bisa juga direkomendasikan untuk kulit-kulit yang lain dok? Jadi untuk acne lotion memang direkomendasikan terutama untuk yang kulit berjerawat ya. Tetapi kalau misalnya memang dia tidak berjerawat, hanya berminyak saja, itu juga tetap bisa dipakai dengan tujuan itu untuk mengontrol produksi minyak yang berlebih. Oh gitu, jadi memang acne lotion ini tidak hanya dikhususkan untuk yang berjerawat, tetapi juga untuk bisa mengontrol minyak ya dok ya. Gitu, jadi sahabat Larissa, itu tadi penjelasan seputar pemakaiannya krim malam dan krim pagi. Dan ternyata krim malam untuk yang berjerawat ya, untuk yang berjerawat ditambahkan dengan acne lotion. Tadi untuk krim malamnya mau diberi highlight aja dok, ini kan sebiji kacang hijau nih. Nah itu ketika kita kasih di muka kadang kan belum rata, ini tuh cara meratakannya gimana dok?
Jadi untuk cara meratakannya enggak yang kita colek lagi tuh kan, ditambahkan lagi ke wajah kita, bukan ya. Jadi dengan penambahan dari tangan kita dibasahin dulu. Jadi pakai air ya dok ya. Jadi penambahan air ya. Tangan kita dibasahin dulu, kemudian diratakan kembali di wajah. Nanti kondisi yang lembab itu dia akan membantu untuk meratakan krimnya. Oh gitu, jadi ditambahkan dengan air, bukan krimnya ditambahin sampai rata, bukan ya dok ya. Jadi untuk pemikiran bahwa semakin banyak krim yang digunakan akan semakin cepat hasilnya itu berarti kurang tepat juga ya dok ya. Harus sesuai dengan anjuran dokter dan juga sesuai dengan resep, begitu ya dok ya. Tadi tentang krim malam dan krim pagi untuk kulit berjerawat. Nah, apakah akan berbeda dok penggunaannya untuk kulit kering dan juga untuk kulit normal, seperti apa dok? Iya, jadi kalau untuk kulit yang normal biasanya kita yang dibutuhkan adalah untuk pencerahannya. Untuk basically untuk penggunaan day creamnya itu hampir sama dengan penggunaan yang untuk krim berjerawat, tetapi tidak usah ditambahkan dengan acne lotion. Tetapi kalau misalnya kulitnya memang normal tapi cenderung berminyak, bisa ditambahkan acne lotion tadi. Kemudian untuk penggunaan krim malamnya, setelah dibersihkan wajah bisa gunakan toner brightening dulu. Jadi ada toner khusus yang fungsinya memang untuk pencerahan dan hanya dipakai untuk malam hari aja. Gitu. Jadi pakai toner dulu yang brightening, setelah itu baru ditimpa dengan penggunaan krim malam untuk pencerahannya. Oh gitu. Jadi ada toner khusus ya dok ya. Itu untuk yang kulit normal ya. Kulit kering dong dok. Ini kebetulan kan saya juga kulitnya kering nih dok. Jadi sangat membutuhkan informasi seputar itu. Boleh dok disilahkan. Nah, untuk penggunaan yang untuk kulit yang kering maupun sensitif itu untuk day cream hampir semuanya itu sama ya untuk cara penggunaannya. Kemudian untuk penggunaan krim malam itu bisa tambahkan dengan moisturizing. Yaitu shooting cream. Oh, shooting cream. Ini ya dok ya kalau nggak salah ya. Iya. Ini sahabat Larissa semuanya, produknya ini ampuh sekali karena saya juga menggunakan dok. Jadi saya udah pakai ini, udah repurchase beberapa kali dan bahkan sering kehabisan karena saking bestsellernya shooting cream ini untuk mengatasi kulit kering. Iya, kalau pakai shooting cream ini nanti cara pakainya untuk malam hari bisa dipakai sebelum krim malam. Jadi kalau yang untuk kulit normal, pencerah tadi kan toner brightening dulu baru krim malam. Kalau yang ini bisa gunakan shooting cream dulu baru ditimpa dengan penggunaan krim malam. Jadi shooting cream baru krim malam ya dok ya. Dan berarti ini untuk penggunaan krim malam dan krim pagi itu nggak masalah ya dok kalau misal dikombinasikan dengan krim-krim yang lain. Seperti contohnya shooting cream, kemudian ada tonik atau apa tadi? Toner ya, toner brightening gitu nggak masalah ya dok ya? Iya, kalau pencampuran untuk produk, kita tahu untuk kandungannya apa, kita tahu fungsinya untuk apa dan sesuai dari anjuran dari dokter itu boleh. Tetapi jika kita mencampurkan produk yang kita tidak tahu itu fungsinya untuk apa, kandungannya itu apa, dengan kita campurkan secara asal-asalan, itu akan bisa menimbulkan reaksi negatif di kulit kita. Bisa menimbulkan alergi, bahkan bisa terjadi iritasi atau terbakar. Oh gitu. Jadi memang kalau semisal ingin mengkombinasikan harus dengan konsultasi dulu ke dokter ya lebih baiknya ya. Jadi sahabat Larissa jangan sampai kita asal-asalan hanya ingin hasilnya cepat terus semua-muanya dipakai gitu ya dok ya. Harus tetap sesuai dengan anjuran dokter untuk pengkombinasian krim malam, krim pagi kita dengan produk-produk yang lain. Dan tentunya kalau misal pengen hasilnya optimal digunakan bersama dengan produk Larissa ya dok ya tentunya ya dok ya, karena sudah jelas kandungannya dan juga tidak akan kontra gitu lah istilahnya ya kalau semisal dikombinasikan dengan sesama produk Larissa. Oke dokter, nah untuk kombinasi sudah, untuk penggunaan sudah, kemudian untuk penyimpanan dok, karena kadangkala untuk orang-orang yang kurang konsisten seperti saya ini dok, kadangkala itu pemakaian krimnya bisa lama banget. Nah itu bagaimana agar krim kita awet dan sebetulnya maksimal berapa lama sih dok krim itu dipakai atau dipakai setelah dibuka? Nah, pemakaian setelah dibuka itu berapa lama? Oke, jadi kalau untuk penyimpanan itu sebenarnya pada prinsipnya itu sama. Jadi mau itu krim racikan maupun itu non racikan itu adalah sama, yaitu di tempat yang kering, sejuk dan terhindar dari paparan matahari secara langsung. Nah, memang kita ada beberapa yang merekomendasikan untuk krim itu dia disimpan di
dalam kulkas. Diharapkan di dalam kulkas itu dengan suhu yang dingin, jadi krimnya itu kandungannya dia lebih awet dan lebih stabil. Oh gitu, jadi lebih baik juga diletakkan di dalam kulkas ya, atau di suhu ruangan juga tidak masalah ya dok? Boleh, tetapi kan memang ada beberapa krim yang memang dia ada bahan aktif yang sebaiknya memang dianjurkan dalam suhu yang dingin. Oh gitu. Nah untuk krim racikan sendiri ini paling direkomendasikan di kulkas atau boleh di suhu ruangan juga? Beda nggak dok penyimpanan antara reguler dengan krim racikan ini? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pada prinsipnya sama Kak. Sama ya? Oke, jadi nggak terlalu ada bedanya ya, dan lebih baik memang di tempat yang kering, sejuk, dan kalau misal bisa itu ditaruh di kulkas biar lebih awet. Nah itu maksimal dok setelah kita buka, itu krim itu bisa bertahan, apa ya istilahnya kan, maksimal pemakaian waktu, jangka waktu setelah kita buka itu berapa lama sih dok? Ada nggak? Kalau ada sih sebenarnya Kak ya. Untuk yang krim racik itu setelah dibuka itu kan ada expired date-nya. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi krimnya juga. Ketika sudah dibuka dengan penyimpanan yang bagus, tetapi pemakaiannya juga rutin, dia bisa dipakai habisnya kurang lebih sekitar 1 bulanan. Tetapi jika kondisi krimnya sudah tidak bagus ya, misalnya dari bau, kemudian dari konsistensinya itu ada perubahan, memang sebaiknya tidak dipakai. Oh, gitu. Untuk krim yang reguler itu dia expirednya memang lebih lama, atau kadaluarsanya itu lebih lama. Tetapi ketika sudah dibuka itu memang kita lihat dari segi penyimpanan juga. Kalau penyimpanannya bagus, dia bisa agak awet, bisa kurang lebih 3 sampai 6 bulan. Tetapi kalau misalnya kondisinya kan berubah karena penyimpanan yang tidak bagus, ya memang tidak boleh dipakai gitu. Oke, jadi sudah terjawab ya Sobat Larissa semuanya bahwa memang jangan asal menggunakan krim. Jadi memang harus disesuaikan dengan expired date dan juga dikira-kira tadi udah konsistensinya udah berubah atau belum, teksturnya udah berubah atau belum. Jangan sampai nanti karena walaupun belum expired date tapi sudah berubah, dipakai justru nanti malah memberikan efek yang kurang baik begitu ya dok ya untuk kulit kita. Nah dok, karena di meja ini ada banyak sekali krim dan tentunya ada macam-macam krim begitu ya, ada yang baik itu krim reguler maupun racikan. Boleh dong dokter share tentang krim apa sih yang cocok untuk kulit berjerawat, untuk yang kulit berminyak, dan juga kulit kering dan sebagainya. Rekomendasi krim yang cocok untuk berbagai jenis kulit itu seperti apa? Silahkan dok. Ya. Jadi kalau untuk yang kulit berminyak itu kan dia lebih cenderung untuk mengeluarkan minyak di dalam dari kulit itu lebih banyak, sehingga kita sarankan untuk mencari krim yang fungsinya itu tidak menambah sumbatan itu. Jadi yang fungsinya untuk mengurangi minyak, membantu untuk penyerapan minyak, itu bisa kita sarankan. Kalau dari Larissa kita bisa menggunakan jerawat, misalnya jerawatnya ringan, kita bisa sarankan menggunakan rangkaian green tea ekstrak. Kemudian kalau misalnya dia jerawatnya ada bekas peradangan, dia sudah agak nggak ringan ya, jadinya sudah ada jerawat yang meradang, kemudian ada bekas jerawat yang bopeng, itu kita bisa sarankan pakai yang seri Honeybee Venom. Kemudian kalau untuk kulit yang kering, biasanya untuk kulit kering dan sensitif itu sangat berkaitan erat. Gitu. Jadi kulit kering itu biasanya kita lihat tampakannya itu lebih ke kusam, bersisik, dan mudah sensitif. Nah itu bisa kita sarankan untuk penggunaan krim yang bebas dari alkohol, parfum, jadi nggak bau wangi-wangian, kemudian yang bersifat untuk mendinginkan dan melembutkan kulit. Seperti kalau di Larissa ada kandungan di shooting cream, itu ada kandungan ekstrak chamomile dan ekstrak centella namanya. Kombinasi ekstrak itu dia membantu mengurangi peradangan di kulit, mengurangi iritasi ringan di kulit. Jadi ketika dipakai itu lebih dingin. Gitu. Kemudian kalau untuk yang kulit normal, untuk pencerahan, kita bisa kombinasikan dengan krim SC atau krim 3-in-1. Dimana krim SC ini kaya akan vitamin, ada vitamin E, ada vitamin B5, dan bagusnya itu ada kombinasi sunscreen dikombinasi dengan kolagen, jadi membuat kulit lebih lembab, halus, kenyal karena ada kolagennya,
pasti lebih cerah dan glowing. Wow, gitu. komplit sekali ya dok Iya, ya. kemudian ada satu lagi itu tadi krim 3-in-1. Untuk krim 3-in-1 dia mempunyai manfaat itu dia lebih lengkap ya. Jadi bisa untuk melembabkan, mencerahkan. Dia ada foundationnya juga, jadi untuk flek atau bekas-bekas jerawat juga bisa tertutupi dengan krim itu. Kemudian untuk krim 3-in-1 ini kita sarankan untuk kulit yang normal tetapi tidak berjerawat karena ada kandungan foundation. Oh gitu, jadi di krim 3-in-1 ini sudah ada foundationnya juga, moisturizernya juga, dan juga ada sunscreennya juga ya dok ya? Ada. Oke, tapi tidak direkomendasikan untuk yang berjerawat. Normal boleh, tapi kalau untuk yang berjerawat mungkin yang udah meradang gitu kurang direkomendasikan. Begitu ya dok Kalau ya? misalnya ada jerawat yang meradang, kita lebih menyarankan dengan penggunaan krim racik. Krim Karena racik ya? Tujuannya adalah untuk kesembuhan. Oke, jadi ada yang untuk kesembuhan, ada juga yang untuk maintenance. Beragam sekali ini jenis-jenis perawatan di Larisa ya, jenis-jenis krimnya, dan ini memang disesuaikan dengan kulit wajah sahabat Larisa semuanya. Dan tentunya untuk mendapatkan pilihan yang tepat ini tentunya dengan berkonsultasi dengan dokter yang ada di Larisa Center. Betul ya dok ya, jadi konsultasi dulu biar mendapatkan krim yang tepat begitu. Iya. Dan ini kita bisa tahu gimana sih cara mengetahui krim ini cocok atau tidak di kulit kita. Wah, itu tepat sekali dok. Ini pertanyaan yang pastinya banyak ditanyakan nih sama sahabat Larisa semuanya. Ya kan kadang kita menggunakan skincare atau produk krim, kita masih penasaran nih kira-kira cocok atau enggak di kulit kita. Yang pertama yang kita perlu perhatikan adalah kenali dulu untuk jenis krimnya. Nah, untuk krim ini tujuannya untuk apa, kandungannya apa, kita juga harus belajar. Kita harus belajar apa yang akan diaplikasikan untuk ke tubuh kita atau kulit kita. Kemudian yang kedua kita sesuaikan dengan jenis kulit kita, kondisi kulit kita. Tadi salah satunya memang dengan konsultasi dulu. Setelah itu kita cek untuk pemakaiannya apakah ada kemerahan, apakah ada gatal, kemudian bisa juga kita lihat apakah ada seperti tanda-tanda iritasi. Kemudian beri waktu untuk skincare itu atau krim itu untuk berproses. Jadi memang tidak bisa langsung instan. Kita lihat perkembangannya 1 minggu, 2 minggu, kita kembali lihat evaluasi atau perkembangannya. Kemudian ketika kita menggunakan awal-awal baru penggunaan krim itu ada sedikit kering dan ada sedikit pengelupasan, itu wajar Kak sebenarnya, karena memang ada beberapa bahan dari krim, dia memang tujuannya adalah untuk mengangkat atau mengelupas sel kulit mati, sehingga mendorong untuk pertumbuhan kolagen yang baru. Jadi ketika penggunaan krim tersebut, sehingga untuk tampilan garis-garis halus atau keriput itu agak samar dan bisa juga untuk menyamarkan flek hitam. Gitu. Wah, mantap sekali ya dok ya. Jadi memang luar biasa sekali manfaat dari krim-krim yang ada di Larisa ini ya dok ya. Dan tentunya nanti diimbangi dengan treatment-treatment yang ada di Larisa Aesthetic Center. Oh iya dok, satu lagi nih ada pertanyaan request dadakan nih ternyata nih tentang krim yang berubah warna. Nah ini biasanya terjadi di krim malam ya dok ya, krim malam racikan. Nah setelah krim itu sudah berubah warna, apakah masih aman digunakan atau enggak dok? Baik, untuk perubahan warna itu yang pertama kita perhatikan adalah proses penyimpanan. Ketika penyimpanan itu dalam kondisi yang bagus, dengan suhu yang bagus juga, maka krim itu tidak akan cepat berubah warna. Ketika penyimpanan itu di luar prosedur, terpapar matahari dan suhunya panas, dia pasti akan lebih cepat berubah warna. Tetapi tidak bisa dikatakan krim itu berbahaya ya, walaupun dia berubah warnanya cepat, karena tergantung dari proses penyimpanan itu sendiri. Ketika sudah berubah warna, bisa kita lihat perubahan warnanya seperti apa. Ketika sudah berwarna menjadi coklat atau berwarna lebih gelap, itu sebaiknya tidak boleh digunakan. Tetapi ketika perubahan warnanya hanya tonnya agak gelap sedikit gitu ya, nggak sampai yang gelap banget, itu masih bisa digunakan dalam waktu expirednya itu masih bagus, maksudnya masih dalam kurun waktu itu gitu ya dok ya. Gitu. Kemudian itu bisa dilihat juga dari baunya. Ketika ada perubahan bau, perubahan warna memang tidak boleh dipakai. Tetapi ketika hanya perubahan warna karena mungkin terkait penyimpanan, itu masih bisa dipakai dengan syarat
perubahannya tidak menjadi lebih gelap sekali. Tidak mencolok begitu ya dok. Jadi masih aman teman-teman semuanya, sahabat Larissa semuanya untuk digunakan walaupun sudah berubah warna, tetapi dengan syarat perubahan warnanya tidak mencolok gitu ya dok ya. Kadang kalau misalnya udah coklat banget ya jangan dipakai, jangan dipaksain gitu ya dok ya, walaupun expired date-nya masih lama. Tapi ketika dia berubah warnanya juga belum terlalu mencolok tetapi sudah mendekati expired date, itu juga jangan nekat digunakan juga, betul ya dok ya? Begitu. Oke dok, tadi kita sudah membahas banyak sekali ya seputar pemakaian krim malam dan krim pagi dan juga rekomendasinya. Nah ini kan kita biasanya kalau pakai krim racik itu kan harus konsultasi tuh dok ya kan untuk mendapatkan krim racikan. Nah itu apakah ada apa ya istilahnya harus konsultasi secara berkala begitu untuk mendapatkan krim racikannya, atau boleh datang langsung beli atau harus ketemu dokter dulu? Gimana dok? Pastinya memang harus kontrol ya. Jadi untuk penggunaan produk itu kan memang tujuannya adalah untuk kesembuhan dan untuk merawat agar lebih baik kulitnya, kondisi kulitnya untuk lebih sehat seperti itu. Ketika awal pemakaian, memang untuk pemakaian produk kita sarankan untuk 2 minggu lagi kontrol dulu. Jadi ketika pemakaian awal kita lihat progresnya, apakah kita cek apakah ada iritasi, apakah pemakaian itu sudah sesuai dengan prosedur dari dokter atau saran dokter. Setelah itu kita bisa sarankan kembali untuk kontrol kembali 1 bulan lagi, kita lihat progresnya dan kita sarankan untuk 2 bulan atau 3 bulan lagi untuk kembali lagi untuk kita lihat ketika dia mempunyai permasalahan. Dengan awal kita berikan krim racikan, ketika waktu kontrol dia memang sudah sembuh atau membaik, bisa kita sarankan untuk pergantian produk atau krim, sehingga bisa kita gantikan untuk krim tadi yang maintenance atau pemeliharaan. Jadi kalau misalnya mau dipakai dalam jangka yang lama atau jangka panjang pun aman. Gitu. Jadi memang harus rutin kontrol ya, terutama untuk yang menggunakan racikan. Karena pengalaman saya dok, saya itu pernah karena pakai krim racikan, terus krim racikan saya sudah habis. Pada saat itu saya sangat jarang kontrol. Jadi memang waktunya itu tidak pernah pas gitu dengan ketemu dengan dokternya. Dan pada saat itu saya mau beli krim, ternyata nggak bisa karena sudah melewati batas waktu kontrol. Jadi memang harus kontrol dulu baru bisa mendapatkan krimnya. Jadi memang di Larissa seperti itu ya dok ya, biar orang-orang nggak ngasal gitu kan ya dok ya. Jadi memang harus sesuai dengan pemantauan dokter. Kalau misalnya kondisi kulit kita udah sembuh, misalnya dari jerawat ya, kita berikan untuk krim kesembuhan. Ketika sudah membaik untuk kesembuhan jerawatnya, bisa kita rekomendasikan tadi untuk perawatan gitu. Nah, kalau misalnya tadi Kak Ati nggak bisa ini ya datang untuk kontrol, kita bisa buka pakai layanan dengan konsultasi online juga. Oh, ada juga konsultasi online ya dok ya. Wah luar biasa, sekarang sudah semakin advance ini. Jadi tidak hanya teknologi seputar perawatan kulit wajah, tetapi juga sudah merambah ke teknologi untuk chat online dengan dokter ya, untuk konsultasi online dari manapun berada. Begitu ya dok ya. Nah dok, kan kita sudah membahas seputar krim malam dan juga krim pagi di episode kali ini. Boleh dong dok, mungkin kesimpulan dari topik kita hari ini seperti apa? Silahkan disampaikan. Untuk kesimpulan pada hari ini, untuk penggunaan krim pagi dan krim malam itu memang penting untuk dipakai, karena dari fungsinya untuk krim pagi dia fungsinya untuk melindungi kulit dari paparan matahari dan pasti juga menutrisi kulit. Untuk krim malam dia fungsinya untuk meregenerasi kulit sehingga mengakibatkan untuk pengangkatan sel kulit mati, kemudian dia lebih cerah dan untuk flek-flek itu juga agak lebih samar. Kemudian untuk krim pagi dan krim malam sebaiknya dipakainya rutin ya Kak ya, dan tidak mencampurkan produk itu secara asal-asalan. Jadi untuk pemakaian produk bisa dikonsultasikan dulu dengan dokter Larissa. Gitu ya, jadi sahabat Larissa semuanya, kita sudah membahas dan dokter juga sudah menyimpulkan untuk hasil optimal jangan lupa imbangi pemakaian krim dengan treatment di Larissa Aesthetic Center. Nah sahabat Larissa, jika masih ada pertanyaan, kita mempersilakan untuk drop di kolom komentar dan akan dijawab di episode Dokter Menjawab selanjutnya. Dan untuk link reservasi online dan juga link konsultasi online dan juga link pembelian sudah kita drop juga di deskripsi box. Jadi nanti sahabat Larissa tinggal klik aja di masing-masing link yang ingin dituju oleh sahabat Larissa semuanya untuk memudahkan pembelian dan juga reservasi dan juga konsultasi online tentunya. Nah, untuk yang belum subscribe, jangan lupa sahabat Larissa semuanya klik tombol subscribe dan juga klik tombol
tombol loncengnya biar nggak ketinggalan informasi terbaru, informasi yang bermanfaat dari video-video kita tentunya di Larissa Aesthetic Center YouTube channel. See you on next video. I'm Larissa and you